Waalaikumsalam. Itu namanya kan kasyaf, pandangan kasyaf. Kasyaf itu sering diterima orang-orang yang membersihkan rohaninya, terutama orang-orang yang terhubung ke Nabi Khidir. Nabi Khidir itu paling banyak dia pengetahuan laduninya kan. Nah, ya biasa saja seperti itu, Pak. Bagaimana dia bisa tahu seperti itu? Ya diberitahu Allah gitu kan. Nah, diberitahu Allah. Dan itu dia melihat pakai ruhnya. Kalau bahasa guru kita yang terhubung ke Nabi Khidir, ya beliau pun kadang-kadang kalau ceramah bilang sama kita, sebelum nikah anaknya, saya sebenarnya diberitahu Allah, anak saya ini siapa jodohnya, ini semua dikasih tahu gitu. Kayak Nabi Muhammad ditunjukkan bahwa Hasan Husin meninggal nanti di penggal lehernya gitu kan. Itu diberitahu, itu pemberitahuan gaibiyah kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Biasa saja. Nah, yang ingin saya sampaikan, Pak, ini penting saya rasa. Ketika ada orang soleh mengatakan begitu, dan kita sudah terlanjur melakukan itu, gitu kan? Karena kita mungkin gak kuat nahan rasa cinta. Nah, bagaimana merubah kasabnya itu supaya jangan terjadi? Itu yang saya ingin sampaikan. Nah, merubah kasabnya itu ya kita mohonkan ke Allah supaya jangan terjadi gitu. Kita robah dia gitu. Dengan perbuatan kita. Itu peringatan sebenarnya. Karena segala sesuatu yang belum terjadi itu masih bisa dirubah. Jadi ketika ada menyampaikan ke itu anggap saja warning. Jangan diikuti. Nanti kita kalau diikuti terjebak kita dari godaan setan. Karena setan itu paling suka dengan perceraian misalnya kan. Paling senang. Maka semakin kita keburukan itu kita percayain, kita dikhawatirkan kita semakin rusak. Maka sebenarnya guru itu tidak mau menyampaikan keburukan yang terjadi kecuali kepada murid-murid atau orang dekat dia sebenarnya. Ya. Kalau orang jauh itu bisa membahayakan nanti. Membahayakan kalau dia percaya, dia bisa membahayakan terjebak. Kalau tak percaya dia nanti dia juga menjadi pukulan ke gurunya nih kan. Tak betulnya guru itu kan begitu bahasanya. Nah, gitu. Ini saya ajari cara menghapusnya ya. Satu waktu dalam buku saya baca, ada seorang pedagang bertanya kepada masyayikh, "Syekh, aku mau dagang. Tolong doakan aku. Lihat dulu apakah aku bisa sukses dagang ini. Tolong doain." Kemudian dia munajat. Tiba-tiba datang petunjuk. Kamu jangan berangkat dagang tahun ini. Kenapa? Nanti kamu mati dibunuh. Itu banyak di sana apa. Aku perlihatkan di kasyaf dia bahwa ini mati terbunuh gitu kan. Lalu datang dia lagi. Begitu juga jawabannya. Kemudian datang dia ke Syekh Abu Qurjilani. Nah, kemudian apa kata Syekh Abu Qurjilani? Sudah, kamu berangkat saja. Ini antara kasab dengan kasab. Ya. Nah, kemudian dia berangkat. Ketika dia berdagang apa semua, memang ada menyerangnya. Tapi ternyata dia selamat dari kematian itu. Setelah berhasil dia datangi Syekh Qurjilani. Dia ceritalah ceritanya. Iya benar. Sebenarnya kalau kamu berangkat, kodonya itu kamu akan mati terbunuh. Tapi saya mohon ke Allah supaya itu dirubah. Dan setelah Allah izin merubah itu, baru saya suruh kamu berangkat katanya. Nah, disitulah makanya dia kasyaf wali itu bisa dibatalkan dengan kasyaf wali lain yang lebih tinggi. Itu dalam ilmu spiritual. Maka nanti pada akhirnya kita berujung kepada hanya Allah yang kuasa. Gitu kan? Dia berkuasa merubah segalanya. Maka kalau sudah terlanjur, ya jangan jangan diikutkan gitu kan yang buruk itu. Kita harus bisa merubahnya dengan syariat supaya nanti berubah dia. Ya, begitu Pak ya. Nah, makanya mimpi pun gitu. Kalau kalian mimpi buruk, udah ke kiri, anggap itu dari setan. Jangan ceritakan sama orang. Kalau kita ceritakan, percaya kita, ya jadi kenyataan. Kata Nabi jangan ceritakan. Walaupun itu dari basyairat kan berita-berita dari gaib.
Maka kalau mimpi buruk kau ceritain, ludah ke kiri aja, auzubillahi minasyaitonir rajim. Maka usah ingat-ingat lagi tuh. Jalani aja buat baik, itu peringatan saja. Nah, tapi kalau mimpi baik, supaya kita berharap kejadiannya, kita ceritakan boleh. Nah, supaya terrealisasi dia. Begitu mengatasinya. Karena mimpi itu pun bahagian dari bahagian dari kenabian, kan, mimpi orang soleh. Nah, maka mimpi-mimpi buruk itu tidak usah diopeni gitu. Artinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa ceritakan. Ya, tetap kita berbuat baik gitu aja. Gitu ngatasinya. Itu Pak ya? Iya. Iya, lagi viral. Tapi sebenarnya kalau dilacak di YouTube itu nggak asli, itu film sebenarnya Pak. Film, tapi filmnya menarik jadinya kan. Artinya memberanikan diri. Iya. Ya, kalau ada yang mau coba silakan saja kan. Kadang-kadang kita perlu juga kan pembuktian seperti itu. Ya, itu film itu yang dia dampingi orang tua meninggal itu kan. Dia nggak percaya dengan siksa kubur. Lalu, tapi unik memang filmnya kayak asli kan. Uniknya kayak asli dia. Jadi ketika hancur kepalanya bagus lagi gitu kan. Jadi seperti neraka jadinya kan. Nah itu kuasa Allah lah ya. Yang penting bentuk siksa kubur itu banyak. Bukan hanya seperti itu aja. Bentuk siksa kubur salah satunya kebutaan. Ya kayak orang kalau kita buta kan tersiksa di bumi ini Pak. Orang kafir itu karena dia tak kenal Allah dia buta. Di alam ruh buta, di kubur buta, di alam barzah, di akhirat juga buta. Kenapa dia buta? Karena kita di alam ruh melihatnya pakai ruh. Ya, kalau ruh kita tidak kenal Allah, tak pernah mandang Allah, tak pernah merasa dekat sama Allah, dia buta. Nah, kalau salah satu musyrik kita mengatakan kalau kita sholat sekali saja kita merasa dekat, merasa benar-benar seperti mana Allah sekali saja, nah, itu sudah bebas dari kebutaan. Ya. Tapi orang yang tak pernah merasakannya, itu nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira kan. Ya Tuhan kami, kenapa kami dalam buta ini? Kenapa aku buta? Dulu kan aku bisa melihat katanya. Kadzalika tatka ayatuna fanasita. Nah, dulu kok nggak peduli sama ayat kami. Nah, kadzalika yauma tunza. Sekarang kami nggak peduli sama kamu. Biarin aja lah. Suka-suka kamu aja lah, nggak bisa melihat gitu. Nggak diperdulikan. Ya Pak gitu ya, film itu. Ada yang mau tanya lagi? Cukup? Nah, cukup ya, 6:30. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa menguatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah dan motivasi kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan rohani itu hanya ada bersama Allah. Tanpa Allah tidak ada kenikmatan rohani. Itulah sebabnya rohani kita ini seolah-olah telah dikutuk oleh Allah dengan firman-Nya, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Wahai ruh, kalian tidak akan bisa tenang, tentram kecuali kalian ingat Allah, kecuali kalian merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.